Guys, ya sudah dengar ya. Ini kejadian berulang-ulang terjadi selalu dan itu sangat menyakitkan. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya seperti biasa doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Yang sakit agar lekas dapat disembuhkan dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi ada satu kabar yang sangat mengejutkan guys ya. Ini bagi saya satu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi, tepatnya di Jawa Barat, di salah satu tol yang ada di sana, yaitu adalah Tol Ciawi, Jawa Barat. Hal yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan terjadi di sana ya guys ya. Satu kasus kecelakaan yang menewaskan 8 orang guys ya. Lagi-lagi terjadi di jalur tol. Lagi-lagi terjadi, mengapa sering sekali terjadi hal ini. Nah, kalau sudah terjadi berkali-kali, siapa yang mau bertanggung jawab untuk hal ini? Apalagi untuk kedepannya. Takutnya ini akan selalu terjadi dan semakin banyak korban jiwa ya guys ya. Mengapa lagi-lagi terjadi? Apa tidak ada langkah antisipasinya? Nah, di sini sekalian saya ingin tahu guys ya, untuk hal ini di Malaysia sebenarnya apa langkah yang telah mereka lakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti ini di jalan raya sehingga mengurangi tingkat kecelakaan di sana. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya guys ya. Kita akan saksikan video itu karena ini akan membuat saya lebih penasaran lagi. Tanpa banyak basa-basi, ini videonya. 2 Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dunia dan belasan terluka. Benarkah akar masalah dari kecelakaan beruntun akibat angkutan logistik yang bermasalah? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar keamanan berkendara, Fitra Eri. Selamat sore, Mas Fitra. Fitra Eri. Mas Fitra, audionya belum dibuka, Mas? Ya, maaf. Selamat sore, Sylvia. Baik. Selamat sore, Mas Fitra. Mas Fitra, tentu kita turut berbelasungkawa atas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi, dan yang tentu ingin diketahui oleh publik adalah sebetulnya penyebab masalahnya dan kenapa kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti truk terus berulang, khususnya di jalan tol. Benarkah Mas Fitra, akar masalah dari kecelakaan beruntun seperti ini adalah angkutan logistik yang seringkali bermasalah? Ya, baik. Pertama-tama saya berduka cita dulu sedalam-dalamnya atas 8 korban yang terjadi pada saat tadi malam, dan berdoa semoga yang luka-luka bisa diberi kesembuhan. Nah, menurut saya bukan hanya angkutan yang bermasalah, karena ini sebenarnya lebih makro lagi masalahnya, bagaimana pemerintah membuat peraturan dan menegakkan peraturan tersebut. Tapi terlepas dari hal tersebut, untuk khusus case by case yang kemarin yang terjadi di Tol Ciawi, itu nanti bisa diputuskan setelah ada penyelidikan apa penyebabnya. Karena penyebabnya bisa dari truknya sendiri, kelaikan jalan truknya, atau kelalaian pengemudinya. Nah, ini kita harus menunggu laporan setelah hasil pemeriksaan, setelah pemeriksaan itu sudah selesai. Tapi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya pernah bilang bahwa kejadian beruntun melibatkan truk, ini kita tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi lagi kalau tidak dilakukan pembenahan. Dan dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya kok mungkin saya salah gitu, tapi saya kok nggak mendengar hasil akhir dari KNKT apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab dan sanksinya apa. Nah, penegakan hukum inilah yang menurut saya yang membuat transportasi itu sangat bermasalah di sini, apalagi melibatkan truk yang sangat berat gitu ya bobotnya, dan ketika kecelakaan itu bisa sangat fatal. Jadi bukan transportasi barangnya yang bermasalah, tapi dari akar permasalahan, dari aturan yang tidak ditegakkan secara merata dan konsisten, itu yang membuat menjadi masalah. Aturan seperti apa, Mas Fitra, yang sering tidak ditegakkan?
Oke, paling gampang over dimension dan overload. Itu bahkan kasat mata kita saja bisa melihat di jalan Ya. betapa banyak truk yang melebihi dimensinya, berapa banyak truk yang sangat pelan ketika berjalan karena muatannya terlalu berat. Kok bisa itu ada di jalan? Kok bisa itu diizinkan? Padahal itu keselamatan pengendara jalan yang lain. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang penegakan hukum itu tidak dijalankan dengan semestinya, sehingga mobil yang tidak layak jalan atau truk yang tidak layak jalan itu tetap berada di jalan raya. Kemudian kita juga tahu bahwa jembatan timbang itu seakan-akan menjadi fasilitas yang tidak berguna, karena toh yang kelebihan berat juga tetap bisa melewati itu. Kita juga tahu sering ada kong kali kong di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu harus dibersihkan dulu. Baru habis itu kita bisa ngomong revisi aturan apa lagi deh untuk mengubah jalan kita supaya lebih aman. Karena percuma kita mau ngomong aturan kalau penegakannya masih seperti Ya. sekarang. Setuju, Iya, iya. setuju. Mas Fitra, dari hasil penyelidikan awal di lapangan, kepolisian mengatakan bahwa dugaan kuatnya truk ini mengalami remblong. Nah, kalau dugaan kuatnya adalah remblong, faktor apa yang membuat kendaraan truk bisa mengalami remblong? Faktor apa saja itu? Baik, jadi truk itu dia menggunakan sistem rem yang agak berbeda dibandingkan mobil biasa. Sistem remnya itu menggunakan pneumatis, jadi tekanan udara. Makanya kita sering dengar ada suara ces ces kalau bis atau truk itu mengerem. Nah, remblong bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama adalah kurangnya maintenance. Percuma sistem rem bagus kalau misalnya kampas remnya sudah habis. Kemudian hal berikutnya adalah jalanan yang menurun panjang. Ketika kondisi rem itu digunakan terus-menerus membuat kampas rem jadi panas, itu juga bisa terjadi blong. Kemudian muatan yang berlebihan dari truk yang di atas kemampuan maksimal yang sudah dirancang untuk truk tersebut juga bisa membuat sistem pengereman lebih cepat panas dan akhirnya blong. Dan kalau benar dugaan polisi bahwa ini adalah remblong, dan apalagi kalau misalnya remblong itu terjadi karena kurangnya perawatan atau pemakaian suku cadang yang tidak sesuai dengan standarnya, justru malah supir di sini bisa dianggap sebagai salah satu korban juga. Aduh, guys, ya sudah dengar ya. Ini kejadian berulang-ulang terjadi selalu dan itu sangat menyakitkan. Terlebih-lebih terhadap para keluarga korban yang mana istri, anak, ya, ayah, ibu itu merasa sangat kehilangan. Dan ini sering terjadi di tol-tol yang ada di Indonesia. Harusnya memang ada pembenahan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Fitra Eri tadi, pembenahan itu bukan hanya sekedar merevisi undang-undang saja, namun tepatnya harus juga bagaimana cara mengaplikasikan di atas lapangan dan mengubah struktur yang ada yang sebelumnya ini cenderung untuk sering terjadinya, dan itu sudah meminimalisir keadaan itu sendiri. Nah, kan kasihan guys ya, pada saat kita antrian ya di pintu tol, tiba-tiba di belakang itu ada mobil lori besar ya yang tidak bisa mengerem, lalu tiba-tiba nabrak kendaraan di depan, kereta di depan ya, yang mana kereta-kereta itu ada masing-masing membawa keluarga, ada yang bawa anak, ada yang bawa istri, dan itulah kejadiannya guys ya, seperti itulah. Dan gambaran ini harus segera diatasi, dan justru ini memang betul-betul perlu keseriusan sehingga tidak terjadi lagi jiwa seperti ini guys ya. Padahal kita berlalu lintas itu sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat di pintu tol tentu kita mengantri, tiba-tiba kita dari belakang, itu bagaimana guys, dan banyak buat terjadi. Dan apakah itu 100% kesalahan dari sopir truk? Tidak juga ya guys ya, karena di sini dibahas ada banyak faktornya. Terkadang itulah ya, memang yang dibahas tadi ya, timbangan untuk bagaimana truk bermuatan itu bisa berjalan standar di lalu lintas. Itu kan muatannya ada, harus maksimal itu sudah ditentukan ya guys ya, tapi terkadang ada saja yang melebihi muatan, dan bagaimana untuk penimbangan itu kok tidak dilakukan secara optimal. Seharusnya kalau truk yang melebihi muatan tentu itu
kita kasih keluar muatannya dan sesuai dengan standarnya, sesuai dengan volumenya, baru kita beli jalan. Nah, standarnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Namun, kejadian di lapangan kok selalu saja berulang ya. Banyak truk yang lewat dengan muatan yang over. Jadi, memang saat dia berjalan itu terasa pelan karena muatannya itu terlalu banyak. Tapi, tiba-tiba saat ditanjakan, dia bisa mundur. Dan itu sering terjadi guys ya, apalagi kita lihat di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana-mana lah itu sering saya lihat. Dan di sini saya ingin tahu langkah apa yang dilakukan oleh Malaysia dalam kejadian yang sama seperti ini guys ya. Antisipasi di sana bagaimana demi keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Saya perlu tahu. High Speed Weight in Motion HSWIM yang kini berada di peringkat akhir pelaksanaan dijangka mula beroperasi pada suku ketiga tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pemasangan itu merupakan satu pendekatan baru untuk memantau pergerakan kenderaan berat yang melebihi had muatan secara automatik. Tahun ini mesti mula dengan pemasangan HSWIM ini. Sebab HSWIM ini merupakan satu cara baru, pendekatan baru dari segi kita memantau pergerakan kenderaan-kenderaan berat yang melebihi had muatan ini. Kerana HSWIM ini menggunakan teknologi, menggunakan kamera, mereka lalu saja di satu kawasan itu, adanya sensor, kita akan tahu selama ada kenderaan itu melebihi had muatan atau tidak. Berbanding cara sekarang. Cara sekarang ini sangat manual. Kita kena tahan lori tersebut, bawa lori tersebut ke stesen pengimbang, baru kita dapat tahu sama ada dia melebihi had muatan atau tidak. Tetapi dengan adanya HSWIM, kita dapat menjimatkan banyak tenaga manusia dan dapat memantau kenderaan-kenderaan dengan lebih banyak. Kerana dia lalu saja, sensor ini akan terus dapat tahu bahawa kenderaan itu dia lebih atau tidak had muatannya. Oh, jadi itu yang dilakukan Malaysia guys ya, dan terus berinovasi ya untuk lebih mempermudah pekerjaan dengan mengandalkan teknologi ya guys ya. Jadi sekarang sudah pakai sensor, enggak pakai timbang-timbang lagi ya. Karena ini ada satu langkah ketegasan ya, agar kejadian, saya rasa kejadian yang sama pun pernah terjadi di Malaysia, seperti kecelakaan truk dan mengakibatkan banyak jiwa, ada yang mungkin seperti itu. Namun bagaimana kita untuk belajar? Di Indonesia juga sama. Ada aturan ketat yang diberlakukan oleh pihak pemerintah. Tapi aplikasi di lapangan itu tidak sepenuhnya begitu. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, kalau di Malaysia itu, kalau kita lihat, ya ini bukan saya untuk membandingkan guys. Seharusnya ada langkah yang kita lakukan untuk maju ke depan agar permasalahan hal-hal negatif itu tidak terjadi lagi. Terkhusus untuk orang-orang yang berkendara di lalu lintas. Jadi bagaimana ketegasan yang dilakukan di Malaysia itu benar-benar diaplikasikan secara betul di lapangan. Jadi pada saat mobil ataupun lori, di sini disebut truk ya guys ya, di sana mungkin lori yang bermuatan lebih ataupun tidak lebih itu dapat diketahui, dan kalau itu melebihi muatan maka mungkin akan ditilang ataupun akan diberhentikan, tidak boleh berjalan karena itu rawan mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Jadi ketegasan itulah yang membuat masalah ini tidak terjadi berulang-ulang. Kita perlu belajar ya. Kita perlu belajar agar apa? Agar lebih tercipta keselamatan saat kita berkendara. Itu yang benar. Dari pekeliling boleh hanya datang bawa titik aja. Nggak bisa pergi lain tempat. Oh, Ikut dia pergi. permit berarti peraturan perhubungan. Bisa pusing sekitar semua Malaysia. Nah, kalau mau ke Singapura Bisa. tetap bisa. Bisa. Macam ni, dia permit ke bawah. Oh, ini kalau di kita teman-teman sejenis dari di Shopee itu kirnya ya. Di sini teman-teman. Nih. Uji kelayakan. Nah, apa namanya Bang? Permit. Permit. Oh. Permit nih dia nih. Ini pun ada. Mereka tertib ya. Iya. Nih, ada 44 penumpang di sini. Nah, kalau untuk tadi apa kalau semacam pengujian kendaraan, inspeksi, di sini namanya apa? Puspakom. Puspakom itu sekali setahun? Oh. 6 bulan sekali. 6 bulan. Oh, 6 bulan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dengan biaya Bang? Dengan biaya? Ya, Lima? bisa. Bis RM70. Tuh. Ya. 7.
sekarang semua online apa? Tu- 70 ringgit itu kalau dirupiahkan kurang lebih 3.007 kali 3 berarti 210.000 selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau untuk permit Itu 5 tahun, tapi tiap bulan kita perlu bayar untuk syarikat. wow. Oke, di sini saya sudah mengetahui guys ya. Jadi kesimpulannya bahwa memang ya kalau di Indonesia juga para pengendara yang patuh itu banyak ya, yang membawa lori, yang membawa truk itu yang patuh dengan yang taat dengan aturan lalu lintas itu banyak. Namun juga yang ugal-ugalan juga lebih banyak juga ya guys ya. Jadi saya tidak mengelompokkan secara keseluruhan, tapi kalau kita lihat di Malaysia perbandingannya, di situ ada aturan yang sangat ketat dan juga ditambah orang-orang dari supir-supir tersebut mereka juga ikut taat dengan aturan. Jadi balance deh guys ya antara aturan dari kerajaan dan juga oleh sang supir itu sendiri dan terciptalah keamanan dan kenyamanan di lalu lintas. Hal tersebutlah yang perlu untuk kita aplikasikan di mana kita banyak orang berkendara di negara kita ini guys ya yang tentu mungkin setiap harinya ada saja di lokasi berbeda mungkin akan terjadi orang bahkan ini di dekat Pekanbaru kemarin ya pada sebelum hari raya itu tepatnya beberapa hari setelah hari raya udah juga nggak jauh dari tempat saya guys ya dan itu seorang ustadz yang kehilangan 2 orang anak meninggal dunia pada masa kejadian tersebut. Kan sesuatu hal yang tentu harus ada perubahan dari kita sendiri sebagai pengendara dan juga dari pemerintah tentu harus ada perbaikan ini. Bagaimana kejadian ini tidak berulang-ulang lagi, perlu kita adopsi juga sesuatu hal yang telah terjadi di negara lain. Mungkin di Singapura juga bisa kita lihat, di Malaysia apalagi. Tentu harapan saya sebagai orang Indonesia agar perbaikan ini selalu terjadi, terutama bagi orang pengendara di jalan tol atau highway, tentu nanti agar kadang-kadang ugal-ugalan ini yang membuat rasa takut bagi kita, kecepatan di atas 120 km per jam, padahal sudah ada ketentuannya hanya 80 hingga 90 km paling cepat ya guys ya, tapi banyak juga yang kecepatannya di atas 150 km per jam. Kadang saya heran ya guys ya. Dan semoga itu dapat diperbaiki dengan aturan-aturan yang lebih ketat lagi supaya hal kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan agar tidak berulang-ulang terjadi guys ya. Itu keinginan saya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.